Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Prasya dengan NPM 2301062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi manajemen strategi. Yang pertama ada pengertian dari manajemen strategi itu sendiri adalah proses menjalankan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tahap ini merupakan kelanjutan dari perencanaan strategi dan berfokus pada tindakan nyata di lapangan. Artinya, setiap perusahaan membuat perencanaan strategi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana strategi tersebut benar-benar dijalankan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Slide selanjutnya adalah pentingnya implementasi strategi. Yang pertama, menentukan keberhasilan strategi yang telah direncanakan. Artinya, strategi yang bagus tidak akan berhasil tanpa pelaksanaan yang baik. Yang kedua, mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Jadi, implementasi adalah jembatan antara perencanaan dan hasil nyata. Yang selanjutnya, membantu perusahaan mencapai tujuan secara optimal. Dengan pelaksanaan yang tepat, tujuan perusahaan bisa tercapai secara maksimal. Selanjutnya, mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan strategi. Implementasi yang terstruktur dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Slide selanjutnya ada unsur implementasi strategi. Implementasi strategi membutuhkan beberapa unsur utama. Yang pertama ada people atau SDM, yang kedua program, ketiga prosedur, dan yang terakhir budget atau anggaran. Keempat unsur ini saling berkaitan dan harus berjalan bersama. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka implementasi strategi bisa terlambat. Dari keempat tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada people atau sumber daya manusia. SDM adalah pelaksana atau strategi. Artinya, keberhasilan strategi sangat bergantung pada manusia yang menjalankannya. SDM harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan motivasi. SDM yang berkualitas akan lebih mampu menjalankan strategi dengan baik. SDM juga perlu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan karyawan secara terus-menerus. Contohnya pada Gojek yang melatih driver dan customer service agar pelayanan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada program. Program adalah kegiatan nyata untuk menjalankan strategi. Program merupakan bentuk tindakan dari strategi yang telah dibuat. Program harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar program bisa dievaluasi apakah hasil program itu berhasil atau tidak. Disusun dengan kebutuhan perusahaan. Program harus relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Prosedur adalah langkah kerja atau SOP. SOP membantu pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi terstruktur dan lebih terarah. SOP bertujuan agar pekerjaan lebih sistematis dan konsisten dengan prosedur. Setiap karyawan bekerja dengan standar yang sama. Dapat mengurangi kesalahan dalam operasional karena semua sudah memiliki panduan yang jelas. Contohnya pada KFC yang memiliki SOP ketat dalam penyajian makanan. Hal ini menjaga kualitas makanan tetap sama di setiap cabang KFC tersebut. Nah, yang terakhir ada budget atau anggaran. Budget adalah dana yang digunakan untuk menjalankan strategi. Tanpa anggaran, strategi tidak bisa dijalankan dengan baik. Anggaran harus direncanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan dan dana digunakan secara optimal. Menentukan kelancaran program. Jadi, anggaran yang cukup, program bisa berjalan dengan baik tentunya. Contohnya pada Nike yang mengeluarkan anggaran besar untuk promosi pada iklan atau brand ambassador.
Hal ini bertujuan untuk memperkuat brand dan meningkatkan penjualan Nike tersebut. Slide selanjutnya ada faktor pendukung implementasi. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus mampu mengarahkan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Agar semua pihak memahami tugas dan tujuan yang sama. Yang kedua, budaya organisasi yang mendukung. Artinya, lingkungan kerja yang positif akan membantu pelaksanaan strategi itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, sistem pengawasan yang baik. Ini membantu untuk memastikan strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Slide selanjutnya ada hambatan implementasi strategi. Yang pertama, kurangnya SDM yang kompeten. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan strategi. Komunikasi yang tidak jelas. Tentu saja ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pekerjaan. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Hal ini membuat program tidak berjalan secara maksimal. Yang terakhir, perubahan lingkungan bisnis, seperti teknologi atau persaingan yang cepat berubah. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, implementasi manajemen strategi merupakan tahap penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat melalui SDM yang kompeten, program yang jelas, prosedur yang sistematis, dan dukungan anggaran yang memadai. Jadi, tidak hanya perencanaan yang penting, tetapi bagaimana strategi tersebut bisa dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.